Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi Teknik Komputer UNM Makassar. Sini saya akan menjelaskan sistem file. Yang pertama, konsep file. Yang kedua, metode akses, struktur. Yang ketiga, struktur direktori. 4, jenis file. 5, penamaan file dan direktori. Yang keenam, izin mengakses file. Pertama, konsep file. Ruang alamat logik yang berdampingan. Yang kedua, tipe data numerik, karakter binary, program. Aspek sudut pandang user. Tambah media penyimpanan data atau informasi. Magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Untuk kenyamanan user, sistem operasi menyediakan sudut pandang logik yang sama bagi semua media dengan abstraksi unit storage logic, yaitu file. Aspek isi dan struktur. Isi file. Representasi program atau data yang terekam dalam secondary storage. Struktur file. Bebas maupun berformat. Secara umum file merupakan deretan bit, byte, baris, atau record, dan artinya didefinisikan sendiri oleh user perancangannya. Urutan file struktur. Urutan word byte. Struktur record sederhana. Lines, byte, length, variable length. Struktur kompleks. Format dokumen, reloadable load file. Rumah dari proses komplikasi atau proses di memori atau file yang sudah disimpan dalam memori komputer yang membuat keputusan sistem operasi. Yang kedua, program. Atribut file. Nama. Yang pertama, nama, yaitu informasi yang disimpan untuk keperluan identifikasi perform oleh pengguna. Yang kedua, tipe, yaitu dibutuhkan sistem untuk mendukung tipe yang berbeda. Ketiga, lokasi, yaitu pointer ke lokasi file pada device. Size, yaitu ukuran file yang sedang digunakan. 5, protection, yaitu kontrol terhadap pengguna yang sedang melakukan baca, tulis, dan eksekusi. 6, time, depth, dan user identification, yaitu proteksi data untuk pengamanan dan monitoring pengguna. Ketujuh, informasi yang disimpan file dalam struktur direktori untuk memudahkan pengelolaan disk. Operasi file. Yang pertama, 6 operasi dasar yang berkaitan dengan manajemen file sistem. Yang pertama, create file. Yang kedua, write file. Yang ketiga, read file. Yang keempat, reposition dalam file. Yang kelima, delete file. Yang keenam, truncate file. Operasi file atau con. Yang pertama, create file. Yang pertama, menemukan free space. Yang kedua, entry baru dibuat dalam table directory yang mencatat nama dan lokasi. Serta 3, ukuran yang diinisialisasi 0.
write file. Pertama, sistem operasi melihat ke direktori untuk mencari lokasinya dalam disk. Yang kedua, melakukan transfer dari memori ke lokasi dalam disk atau suatu pointer digunakan sebagai petunjuk lokasi penulisan berikutnya. Dan ketiga, entry dalam direktori diupdate. Read file. Sistem operasi melakukan hal yang sama dengan penulisan file, kecuali operasinya membaca dari lokasi dalam disk ke dalam memori. Repossession dalam file. Pertama, sistem operasi melihat ke direktori untuk mencari entry yang dimaksud. Yang kedua, pointer di-set dengan harga atau lokasi tertentu yang diberikan. Delete file. Yang pertama, sistem operasi melihat ke direktori mencari entry dengan nama yang dimaksud. Yang kedua, kemudian membebaskan space yang teralokasi. Yang ketiga, serta menghapuskan entry tersebut. Truncate file sama dengan menghapus file, kecuali entry tidak dihapuskan, tapi ukuran file diisi 0. Operasi-operasi file lain. Operasi-operasi lain pada dasarnya dilakukan dengan kombinasi operasi-operasi dasar tadi. Contoh, yang pertama, append file. Yang kedua, rename file. Yang ketiga, get attribute file. Yang keempat, set attribute file. Tipe file nama ekstensi bisa dilihat di bawah pada gambar berikut. Macam dan jenis file. File induk atau master file. File yang digunakan untuk menciptakan data dari sistem informasi tertentu secara alamat dari dipelihara secara teratur. File ini merupakan file utama dari file-file lainnya. File induk dapat diperbaharui dengan adanya file transaksi. Ada dua jenis tipe file master. Yang pertama, reference master file, yaitu file yang berisi record yang tak berubah atau jarang berubah. Example, berkas pelanggan yang berisi file nomor rekening, nomor, dan alamat. Yang kedua, dynamic master file, yaitu file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi, sampel berkas, stok barang, atau dan lain-lain. Macam dan jenis file. File transaksi, file yang berisi informasi yang digunakan untuk memperbaharui file master, sehingga dengan adanya file transaksi ini, file master dapat berubah sesuai dengan informasi yang ada di file transaksi tersebut. Seperti rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi. Sesekali dalam seminggu, catatan pada file transaksi digunakan untuk memperbaharui rekod pada file master. Macam dan jenis file. File laporan, file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File ini hanya bisa dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar monitor. File ini merupakan turunan laporan tercetak yang ditahan pada piringan atau pita menunggu printer siap mencetak. Example, jika ada 3 kegiatan dan hanya 1 printer yang tersedia, maka hanya bisa dikerjakan 1 kegiatan. 2 kegiatan lain akan ditahan atau spool atau simultaneous peripheral operation, dan disimpan sebagai file dicetakan atau print file pada piringan atau pita. File demikian disebut sebagai file laporan atau report file.
bila outputnya berupa laporan tertentu. Jika printer sudah kosong, file laporan tersebut akan dicetak. Berkas file atau Word file. File sementara dari sistem yang merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh program ke program lain. Data hal ini adalah proses perubahan file master yang dengan menggunakan file transaksi sebagai file pengganti atau perubahannya. File ini berisi record-record yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dibuat sebuah program dan dipakai oleh program lain sebagai input. Biasanya berkas ini dibuat pada waktu proses sortir. Program file. File yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. Instruksi tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Example Basic, Pascal, COBOL, Fortran, PL atau One, RPG, bahasa assembler, bahasa rakitan, dan sebagainya. Berkas file atau text file yaitu file yang berisi input data alfanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah text editor program. Text file ini hanya dapat diproses dengan menggunakan text editor. Yang kedua, berkas tampung atau dump file yaitu file yang digunakan untuk tujuan pengamanan atau security. Mencatat tentang kegiatan pengupdatean sekumpulan transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami kekeliruan. Dump file merupakan jenis file yang bersifat sementara. Berkas pustaka atau library file yaitu file yang digunakan untuk penyimpanan program aplikasi, program utilitas, atau program lainnya. File ini bersifat tetap yang merupakan file sempurnanya dari dump file. Itulah perbedaan antara dump file dengan library file, di mana dump file hanya file sementara yang masih dalam proses perbaikan atau pengembangan, sedangkan file library merupakan file finishing dari dump file. Berkas sejarah atau file history yaitu file yang menyimpan data yang telah disimpan dalam bentuk suatu periode waktu tertentu yang telah lampau. Biasanya digunakan untuk menyusun laporan yang bersifat tetap. Seringkali suatu sistem memelihara informasi untuk periode waktu tertentu. Misal, untuk menghasilkan laporan statik yang lebih dari 1 tahun, sehingga beberapa informasi harus dikumpulkan pada file riwayat hidup yang akan jarang diproses. Example, informasi tentang pasien yang keluar tidak perlu simpan pada file yang sekarang ada. Record tersebut dapat dipindahkan pada file riwayat hidup sehingga tidak berisi file pasien yang sedang dirawat atau dijadwalkan akan kembali. Data tentang pasien yang keluar dapat disimpan pada file riwayat hidup yang berguna untuk menyusun laporan di kemudian hari. Macam-macam file berdasarkan cara organisasinya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu file sekuensial, file random. File sekuensial yaitu file di mana dalam rangkaian fisik data yang satu dengan yang lainnya diakses berurutan sesuai dengan data secara fisik yang telah ditentukan sebelumnya. File random yaitu file di mana dalam metode pengaksesannya dilakukan secara acak dan bebas dan berpengaruh pada urutan data tertentu. Metode akses. Sequential access. Akses dilakukan dengan satu arah pembacaan atau penulisan dari awal hingga akhir. Jika ingin mundur maka perlu dilakukan rewind. Direct access atau random access. Akses dilakukan bisa pada posisi mana saja dalam file.
Metode lainnya, abstraksi lebih tinggi dari direct access, index file, dan relative file. Tabel informasi index yaitu record dan pointer ke file direct access. Metode akses, sequential access, read next, write next, reset, no read after, let's write, atau rewrite. Direct access, read and write and position to and read next, write next, rewrite and sama dengan relative block number. Akses file sequential. Oke, bisa dilihat di gambar di bawah. Contoh index and relative file bisa dilihat di gambar yang di bawah. Mengenal file dan directory. Penamaan file. Panjang nama file 14 karakter, terdiri dari A sampai Z. A kecil sampai Z kecil, 0 sampai 9. Titik, garis bawah, semua karakter boleh digunakan kecuali tanda garis miring. Huruf kapital dan huruf kecil mempunyai makna berbeda. Jika suatu nama file berawalan dengan titik, file tersebut bersifat tersembunyi atau hidden. Pada Unix, file dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu pertama berkas biasa atau file biasa, yang kedua directory, yang ketiga berkas spesial atau file spesial. File biasa merupakan file yang digunakan untuk menyimpan data, program, dokumen, grafik, dan lain-lain. Pertama, file text. File dengan informasi yang mudah dipahami oleh pemakai. Isi berkas atau file ini dapat disunting dengan editor teks seperti editor NAM, VI. Yang kedua, script shell. File yang berisi perintah Unix yang dimaksudkan untuk melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, file executable. File dari suatu program yang telah dikomplikasi. Directory. Sebuah directory sebenarnya hanya berisi nama file dan bilangan inode. Contoh directory: let 1 5000 723, let 2 5315, di mana let 1, let 2 itu nama file, yang 5723 dan 5315 itu adalah inode. Struktur directory. Directory yaitu kumpulan node yang berisi informasi dari semua file. Yang kedua, baik struktur directory maupun file terletak di disk. Ketiga, backup. Kedua struktur tersebut dapat disimpan pada tape. Yang keempat, a collection of nodes containing information about all files. Struktur directory count bisa dilihat dari gambar yang di bawah. Informasi yang ada pada device directory. Yang pertama, name. Yang kedua, tipe. 3, address. 4, current length. 5, maximum length. Keenam, dateless accessed atau for exifal. Yang ketujuh, dateless update atau form dump. Yang kedelapan, owner ID atau wall page. Yang kesembilan, protection information.
atau discuss later. File spesial adalah file yang umumnya menyatakan suatu piranti fisik, tetapi bisa juga berupa file-file yang berhubungan dengan komunikasi antar proses. Block device yaitu piranti yang beroperasi berdasarkan blok atau sejumlah karakter. Contoh, disk karakter. Device yaitu piranti yang beroperasi berdasarkan karakter. Contoh, keyboard dan printer. Name pad yaitu file Unix yang memungkinkan penyampaian. Sistem file pertama, koneksi seluruh berkas di dalam Unix disebut sistem file. Yang kedua, sistem file Unix mempunyai bentuk seperti pohon yang terbalik. 3, punca dari sistem berkas disebut root. Yang keempat, root mempunyai cabang yaitu directory. Struktur sistem file bisa jadi gambar tersebut. Struktur sistem file. Pertama, garis miring USR yaitu untuk meletakkan direktori untuk pemakai atau meletakkan program Unix. Yang kedua, garis miring bin yaitu berisi program executable Unix. Yang ketiga, garis miring dev yaitu berisi seluruh berkas piranti sistem. Yang keempat, garis miring etc yaitu berisi tabel-tabel dan file yang digunakan untuk memelihara sistem. Yang kelima, garis miring home yaitu sebagai tempat untuk menyimpan data milik pemakai. Yang keenam, garis miring TMP yaitu tempat untuk file-file yang bersifat sementara. Izin mengakses file. Pada sistem operasi Unix membagi 3 kelas yang berhak mengakses sebuah file, yaitu owner, pemakaian yang menciptakan file. Yang kedua, group, kelompok, yaitu kelompok dari sejumlah pemakai atau setiap pemakai mempunyai grup. Misalnya sejumlah orang yang terlibat dalam sebuah proyek mempunyai grup yang sama dan berhak mengakses suatu file dengan hak akses yang sama. Izin mengakses file. Unix juga memberikan 3 jenis model akses terhadap sebuah file, yaitu 1. Read, yaitu izin untuk membaca file atau nama file yang ada pada sebuah direktori. Kedua, write, yaitu izin untuk memodifikasi, menciptakan atau menghapus entry di direktori. Ketiga, write, izin untuk menciptakan atau menghapus entry di direktori. Yang keempat, execute, yaitu izin untuk mengeksekusi file atau file executable seperti Word, curl, atau file shell script. Unix proteksi. Model akses yaitu read, write, execute. 3 kelas user. A. Owner access 7 sama dengan 111. B. Group access 6 dengan 110. C. Public access 1 sama dengan 001. Proteksi. Mintalah manajer untuk membuat grup baru atau union. Katakanlah G, tambahkan beberapa user pada grup tersebut untuk particular file, katakanlah game, atau subdirectory. Subdirectory definisikan akses dengan tepat.
bisa dilihat dengan gambar di bawah. Owner ke 761, group 761, public 761. Attack group ke file chgrp ogg. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah presentasi saya. Warahmatullahi wabarakatuh.